Ayo Reva cepet. Ayo. Udah mau jamnya nih. Aduh, kita terlambat nih kali ini. Gawat. Bener kan? Kak Alicia duluan. Nggak lama kok, nggak lama. Selamat sore Kak Alicia. Selamat sore. Sore Kak. Kalian habis dari mana? Habis dari rumah. Dari rumah. Kan kami baru mandi nih, wangi. Oh iya wangi. Mantap. Gak tahu Reva mandi nggak? Mandi dong. Oh. Jadi hari ini kita membahas siapa Kak? Kita mau dengar tentang siapa Kak? Kak Alicia mau cerita tentang seorang yang dulu hidupnya sangat hancur, lalu dia bertobat, lalu dia melayani Tuhan, dan dia juga menuliskan lagu ini. Lagu yang berjudul Amazing Grace. Oh, saya tahu lagu itu. Iya, lagu itu sangat terkenal loh. Terkenal Gary. Kayaknya gitu ya? Semua orang Kristen dari tua sampai muda tahu ya lagu ini ya. Iya. Amazing Grace, atau kalau di dalam bahasa Indonesia sangat besar anugerahmu. Oh iya. Tapi mungkin sedikit Kak yang tahu ceritanya tentang John Newton. Kok kamu tahu John Iya, Newton? kok kamu canggih banget Reva. Kok hebat kamu? Itu kan ada di tulisannya. Kalau nyanyi kan ada nama pengarangnya. Reva ini benar-benar berbakat musik rasa. Sangat meneliti sekali ya Revo ya. Kalau lagi ingat, kalau enggak ya udah. Oh gitu. Emang John Newton waktu kecil nakal Kak? Ya, Kayak Reva. Kayak Reva. Kayak Gary juga. Oh iya. John Newton waktu kecil mamanya sudah meninggal. Padahal mamanya adalah seorang Kristen yang sangat-sangat saleh, yang mendidik dia dengan baik juga. Tapi waktu mamanya sudah meninggal, dia juga nggak ada yang mengurusnya lagi, sedangkan papanya kerja sebagai nelayan, hidupnya selalu di laut begitu. Tapi karena mamanya meninggal, akhirnya John Newton mau nggak mau dibawa papanya juga melaut gitu. Melaut begitu. Jadi dia hidup sebagai kehidupan pelaut lah, ikut papanya begitu. Nah, tapi dia itu nggak disiplin orangnya. Dia nggak mengikuti aturan-aturan di kapal itu dengan baik. Suatu hari dia kabur dari kapal, tapi akhirnya dia ditemukan, akhirnya dia harus dihukum, dicambuk, ya. Tapi memang sangat nggak bisa diatur John Newton ini waktu kecil. Oh gitu. Jadi akhirnya di kapal juga nggak bisa ngurus dia lagi. Akhirnya dia dipulangkan atau dibebaskan. Bukan dibebaskan tapi dipulangkan. Orang udah nggak mau ngurus dia lagi. Terlalu banyak hal yang perlu diurus sehingga nggak bakal bisa ngurus dia lagi begitu. Papanya udah nggak bisa urus dia lagi juga. Papanya juga sangat kewalahan karena papanya juga kerja, sedangkan harus ngurus anak sangat tidak mudah. Sehingga akhirnya dia terhilang dari kehidupan kapal itu. Dia nggak tahu pergi kemana. Sendirian Kak? Sendirian. Dia kabur karena dia sangat ingin kabur dan dia tidak ingin diatur begitu. Dan akhirnya dia benar-benar pergi ke tempat yang jauh. Dia pergi ke daerah barat Afrika bahkan. Jauh sampai ke banget sana itu dia namanya. perginya. Nggak tahu, mungkin dia ikut kapal, mungkin dia ikut apa, tapi dia benar-benar mencari yang namanya kebebasan. Dia nggak ingin diatur orang, dia pokoknya cari tempat di mana saya bisa berbuat dosa sebebas-bebasnya begitu. Oh, kenapa bisa gitu ya Kak ya? Ya nggak tahu, karena kita semua orang berdosa, kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa itu pasti lebih banyak daripada berbuat baik begitu. Sehingga ya John Newton waktu masih muda dia mencari kebebasan sebebas-bebasnya untuk berbuat dosa. Tapi akhirnya sampai di sana dia mau nggak mau harus bekerja kan supaya bisa dapat uang untuk makan ya. Iya. Dia akhirnya bekerja sebagai slave trader atau jual beli budak begitu. Dia ada di dalamnya, dia orang yang ikut di dalamnya sehingga dia juga diperlakukan dengan buruk oleh majikan-majikannya. Dia diperbudak, dia menjalani kehidupan yang sangat-sangat susah sebenarnya. Dia bahkan dikatakan seperti cerita dalam Alkitab. Cerita apa Kak? Anak bungsu yang hilang, anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ingat? Iya. Dia seperti anak bungsu itu. Dia pergi ke tempat yang jauh, dia pikir dia bisa senang-senang, dia pikir dia nggak ada yang ngatur, dia bebas, dia pakai uang sebebas-bebasnya. Ternyata akhirnya juga dia harus makan dari makanan babi, ya kan? Di dalam cerita Alkitab. Nah, kehidupan Newton pada saat itu juga seperti itu. Dia akhirnya
berakhir dengan pakaian yang compang-camping. Dia harus bekerja mati-matian untuk di kebun orang begitu. Dia di kebun lemon dikatakan di kebun lemon, menumbuhkan lemon begitu ya. Lalu dia akhirnya nggak punya tempat untuk tinggal. Bahkan dia mencari makanan dari akar-akar yang sangat-sangat tidak sehat karena udah nggak ada makanan sama sekali begitu. Wah, tadinya mau cari kebebasan malah jadi sengsara banget ya Kak ya? Ya, itulah kehidupan kita. Kita mau cari bebas sampai kemana sih? Kita nggak akan bebas. Kita pasti kalau nggak diperbudak oleh dosa, kita ya itu hidupnya kita nggak bakal bebas sebebas-bebasnya. Satu-satunya kebebasan hanya di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, itulah kebebasannya begitu. Nah, tapi anugerah Tuhan itu memang indah dan besar seturut dengan lagu yang dia tulis nantinya. Sangat besar anugerah Tuhan. Dia kehidupan yang sangat buruk, bahkan dia sebut dirinya sebagai wretch. Kalau di dalam bahasa Inggris itu artinya bedebah atau orang brengsek yang sangat-sangat brengsek. Oh gitu. Makanya dikatakan amazing grace. Karena Tuhan itu mau save a wretch like me. Seorang bajingan kayak saya, Tuhan itu mau selamatkan begitu. Nah, kisahnya akhirnya dia kehidupannya sangat-sangat buruk. Akhirnya tahun berikutnya dia ada di dalam kapal. Dan dia ada di dalam gelombang dan ombak yang sangat-sangat besar waktu itu. Dan dia merasakan ketakutan setengah mati karena ombak itu begitu besar. Dan di saat itulah dia mulai teringat apa yang pernah diajarkan mamanya, apa yang pernah dia terima di dalam kekristenan, di dalam gereja. Dia pernah baca buku dari Thomas A. Kempis, Imitation of Christ atau Meniru Kristus. Nah, dia pernah baca buku itu sehingga waktu kejadian itu, waktu ombak begitu besar dan dia udah gak tahu mau berpegang kemana, dia ingat bahwa ada Kristus. Ada Kristus yang adalah juru selamat. Maka waktu itu dia akhirnya menjadi orang yang bertobat dan dia menyebut dirinya orang Kristen begitu. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh dengan kejadian itu. Masih ingat firman ya, untung ya. Untung masih ingat itu, ingat firman dan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, bukan kita yang bisa tiba-tiba ingat, tetapi Tuhanlah yang memimpin kita untuk mengingat apa yang kita baca, apa yang pernah kita alami gitu, apa yang kita pernah dengar melalui khotbah begitu. Tapi hidup apakah langsung jadi enak sejak saat itu? Sejak dia memutuskan jadi orang Kristen? Tidak, karena dia harus berjuang lagi untuk menghidupi dirinya atau membenahi dirinya yang sudah kacau balau ini. Dia akhirnya dia kerja di kapal lagi. Kali ini dia menjadi kapten, tetapi dia kapten dari sebuah kapal yang memang menjual budak juga selama 6 tahun. Sama aja gak sih Kak? Ya dia dapat kerjaan itu, bagaimana lagi? Dia harus jalani. Dia sebagai kapten kapal, tapi kapten yang menjual budak juga. Dan selama 6 tahun dan dia sangat kesal dengan hal itu. Kenapa manusia diperbudak sampai seperti tidak manusia lagi begitu. Nah, akhirnya dia berjuang untuk menghilangkan yang namanya perbudakan. Dia menjadi orang yang mau menghilangkan perbudakan begitu. Karena dia lihat sendiri ya. Karena dia lihat sendiri bagaimana manusia itu tidak dimanusiakan. Manusia dibuat seperti binatang dan lain-lain. Maka dia sangat kesal, dia berjuang setengah mati untuk manusia itu tidak diperbudak begitu. Terus Kak? Nah, akhirnya dia bertemu dengan George Whitefield, seorang pengkhotbah terkenal ya pada zaman itu. Dia akhirnya juga ikut di dalam pelayanan bersama-sama dengan George Whitefield. Dia juga akhirnya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dia masuk sekolah teologi, dia belajar berkhotbah, bahkan dia mencari bangunan-bangunan yang kosong. Pokoknya ada bangunan yang gak terpakai, dia akan khotbah di situ. Ada yang dengerin Kak? Ada yang dengerin karena cerita pertobatan dia sangat spektakuler ya. Dia disebut sebagai kapten laut tua yang sudah bertobat. Nah, jadi judul itu membuat orang-orang itu datang begitu. Dan benar saja dia berkhotbah dan banyak orang juga bertobat dalam pelayanan yang dia kerjakan begitu. Wah, benar-benar amazing grace ya kalau gitu Kak. Amazing grace, betul. Benar-benar anugerah yang terlalu ajaib, anugerah yang terlalu besar sekali. Dan akhir hidupnya John Newton itu
dia mengalami sakit yang cukup buruk, kesehatannya merosot, dan dia punya penyakit yang namanya kalau kita sebut pikun ya. Makin lama dia makin lupa banyak hal, makin melupakan banyak hal gitu. Memorinya itu udah nggak bagus lagi. Tapi waktu itu dia berkata, memori saya atau ingatan saya itu lama-lama sudah nggak ada, lama-lama sudah habis. Tetapi hanya 2 hal yang saya ingat dan tidak akan saya lupakan, yaitu saya adalah pendosa besar. Dan yang kedua, Kristus adalah juru selamat yang besar. Dalam bahasa Inggrisnya, my memory is nearly gone, but I remember 2 things. That I am a great sinner and Christ is a great savior. Begitu. Wah, kata-kata yang bagus sekali ya. Ya, jadi apa yang kita ingat pada akhir hidup kita? Yaitu kita adalah pendosa besar, tapi Kristus adalah juru selamat yang besar yang menyelamatkan a wretch like me. Seorang bajingan seperti saya, seperti John Newton begitu. Wah, kalau kita tahu kisah di baliknya, penulisnya, kita langsung menyanyikannya dengan beda ya. Iya. Kita pikir cuman sangat besar anugerahmu, begitu-begitu, memberi aku selamat dan lain-lain. Ternyata yang diberi selamat itu bukan orang-orang biasa loh. Tetapi bahkan penjahat ya, yang sangat-sangat jahat, yang kehidupannya ingin bebas, ingin nggak pengen diatur, tapi Tuhan pun masih beranugerah kepada orang seperti ini. Begitu. Wah, jadi pengen nyanyi. Jadi pengen nyanyi. Jadi nyanyi sendiri. Kita nyanyikan yuk lagunya di dalam bahasa Indonesianya. Sangat besar anugerahmu. Iya, Kita jadi beda ya kalau udah tahu latar belakangnya ya Kak ya. Iya, coba kamu sambil nyanyi sambil ingat John Newton yang kehidupannya sangat-sangat buruk itu. Mari kita nyanyikan bahasa Indonesianya 1 kali. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Wow. Gary dan Reva mau belajar bahasa Inggrisnya nggak? Tidak Wow, susah wow. loh. Kak Alicia bacakan sekali ya. Ya. Iya. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Artinya? Anugerah yang ajaib, yang manis kedengarannya, karena menyelamatkan bajingan seperti saya. I once was lost, but now I'm found. Waktu dulu aku terhilang, sekarang aku ditemukan. Was blind, but now I see. Dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat anugerah Tuhan. Iya. Coba iya. nyanyikan ya bahasa Alicia, suara Inggrisnya dua ya. bersama-sama. Oke. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ya, lagu yang indah. Iya. Terharu. Ya, kalau kalian ingat bagaimana kehidupan kita itu sangat buruk, ingat Tuhan. Tuhan adalah Tuhan juru selamat yang begitu besar. Oleh karena itu, ya kehidupan kita harus seperti John Newton. Sudah bertobat, jalani terus pertobatan itu, layani Tuhan seumur hidup kita. Karena anugerah Tuhan terlalu besar untuk disia-siakan. Iya. Wah, terima kasih banyak Kak Alicia. Sama-sama, Gary dan Reva. Kalau penulis yang perempuan kapan Oh Kak? iya Kak, katanya kan
ada juga penulisnya yang perempuan. Nanti ya minggu-minggu depan kita selidiki atau kita pelajari penulis-penulis yang perempuan. Iya, nanti Reva bawa catatan buat nulis-nulis. Wow, oke. Iya. Kalicia pamit dulu. Ya, thank you Kalicia. Dadah. Wah, ternyata lagunya latar belakangnya seperti itu, Gary. Selama ini sering dinyanyiin, ya tanpa ngerti latar belakangnya. Iya, kok jadi tahu latar belakangnya, jadi merinding waktu nyanyi. Merinding kenapa? Kedinginan, Ger? Bukan, jadi terharu gitu. Reva mah. Yuk kita pulang yuk. Minggu depan kita balik lagi. Iya.